Selamat pagi Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam program SPMAB edisi Kamis pagi 29 Mei 2025. Bersama saya Luz Palar, PKLU GPIB Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu sajalah kami boleh beristirahat sepanjang malam hari. Dan pada pagi hari yang indah ini, Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak mengawali dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga yang ke-11 yang mengatakan Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga.
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi terambil dari SBU yang diberi judul Dia Pasti Datang Kembali. Ada 2 hari raya yang populer dalam kehidupan beriman. Bahkan untuk kedua hari raya itu, semua gereja pasti membentuk panitia-panitia dengan pembiayaan yang tidak sedikit. Kedua hari raya itu adalah Natal dan Paskah. Setelah kedua hari raya itu dirayakan, seolah-olah gereja tidur sampai nanti waktunya datang persiapan untuk kembali merayakan kedua hari raya tersebut. Sikap dan perilaku gereja dengan Natal dan Paskah hampir mirip dengan yang terjadi di Bukit Zaitun 2000 tahun yang lalu, ketika para murid menjadi saksi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka hanya menatap ke langit dan terdiam. Syukurlah malaikat Tuhan mengingatkan para murid bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. Artinya para murid, termasuk kita sekarang, diingatkan bahwa kita tidak boleh diam, kita tidak boleh sibuk sendiri dengan berbagai kegiatan untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi saksinya, untuk aktif memberitakan kabar keselamatan dari Allah dengan keutuhan hidup kita kepada semua sesama kita dan seluruh ciptaan, sehingga tidak berlaku bagi kita ungkapan yang menyatakan ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak, Tuhan Yesus akan datang. Tidak berlaku lagi bagi kita dan gerejanya, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita harus selalu siap dan setia mengerjakan misi Allah, sehingga ungkapannya sekarang berbunyi, we have to be ready because Jesus is coming. Kita harus siap karena Yesus akan datang. Mari kita nantikan Tuhan Yesus yang pasti datang dengan mengerjakan panggilan dan pengutusan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadiratnya dan puji Tuhanmu. Beri hormat di hadiratnya dan puji Yesus Tuhanmu.
Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau pasti datang kembali. Bapa, ingatkanlah kami di dalam kehidupan kami setiap hari untuk terus bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU. Dengan kerendahan hati kami mohon, berkatilah para pengurus Dewan PKLU, berkatilah mereka pribadi-pribadi, lepas pribadi. Kiranya mereka boleh menjalankan program PKLU dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada kesempatan ini pun kami mau berdoa untuk rekan-rekan PKLU yang sedang berkelemahan tubuh. Kiranya Engkau boleh menjamah mereka dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang kesepian, Engkau saja yang menjadi sahabat mereka dan tempat perlindungan mereka. Bagi mereka yang berulang tahun, Engkau lengkapi sukacita mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapa, sertailah kami sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami, dan kami boleh melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.